Kayak bisa, ada kodok. Oh iya. Dia pelan begini, dia udah bunyi. Nah ini yang udah bagus, udah bersih. Kalau yang ini? Kalau yang ini, Oh iya, masih agak macet Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun Anda berada. Di siang hari yang mendung di sekitar Yogyakarta, kita kembali hadir bersama Pak Taufik dan rekan-rekan yang ada di AH Motor. Apa yang bisa kita bagi buat Sobat AHpedia semua? Mari kita coba cari yang sudah mempersiapkan konten untuk siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHpedia yang ada di sana. Di mana-mana, itu ya? Di mana-mana, di rumah, di kamar, mungkin sambil nonton konten kita, Pak. Alhamdulillah. Mas Nova, kemarin mobilmu yang terendam banjir bagaimana keadaannya? Alhamdulillah, sudah Pak. Sudah? Pak. Sudah pulang ya? Sudah pulang. Alhamdulillah. Berarti Mas Nova sudah membantu satu kebingungan atau masalah dari seorang teman yang ada di Yogyakarta itu, Mas? Apanya, Pak? Customer-nya? Ya, Yogyakarta. dekat sini, Pak. Ke sini. Baik, Mas Nova lagi ngerjain apa Mas Nova di siang hari ini? Ini kebetulan selenoid, Pak. Selenoid. Ya, dia EVT. Ini EVT, kalau yang ini IVT. Waduh. EVT, IVT. Ya. Apa manfaatnya nih, Mas? Ini ini sebagian dari ini apa ya? Apa namanya? Selenoid dari teknologinya CVT-C. oh, VVT-i ya. Ya, kalau di luar sana versi itu Toyota. VVT-i. Versi Honda apa? Kalau versi Honda itu VTEC. VTEC, versi Mitsubishi VVT juga ya. Mivec. Oh ya. Saya apa? Pokoknya itulah banyak macam-macam apa namanya? Banyak macam-macam istilahnya namanya ya. Tergantung pembuatnya. Jadi bener. Ada brand di belakangnya ya. Ya, benar. Baik. Nah, tapi pada dasarnya prinsip kerjanya hampir sama. Hampir sama ya. Sebagian ini yang pernah sama. dibahas oleh Mas Elin GK Auto Service. Iya. Mas Elin bayar loh, Mas Nggak Elin. bisa. bayar Mas Elin, Mas bayar. Nah, harusnya bayar ini, Pak. Dipromosiin terus. Nanti kalau main ke sana kita tagih, Pak. Oke, kita tagih ya. Suruh traktir bakso lah. Iya. Indomie goreng. Baik, Mas Elin. Mas Nova. Iya, Pak. Jadi ini adalah selenoid. Ya. Ya, fungsinya tadi bagian dari VVT-i atau nama-nama lainnya ya. Ya, nama-nama. Nah, terus apa yang terjadi dengan selenoid ini? Nah, ini dia kotor, Pak, karena mesinnya kan selak. Jadi di sini tadi ini kan sudah agak bersih ya. Di sini terdapat gumpalan-gumpalan ini, gumpalan-gumpalan kerak mesin. Oh. Nah, itu nanti yang akan menyebabkan buntu. Yang pernah kita bahas konten sebelumnya juga yang masalah selak. Iya, Nah, itu salah satunya juga akan membuntu ini. Oh, di sini Nah, ada lubang-lubang oli berarti? Ya, ini lubang-lubang oli. Jadi dia sistemnya mainnya dia cuma selenoid, Pak. Membuka sama menutup jalur oli yang akan masuk ke sebuah sprocket. Nah, sprocket sendiri kan butuh oli yang masuk kan ya, Pak ya? Iya, iya. Nah, itu buat ini. Dia menggeser ininya. Menggeser timingnya. Ya, timing dari noken as. Noken as ya? Ya, Oke. sesuai dari kebutuhan yang dibutuhkan mesin. Oke. Dari RPM tinggi, RPM rendah gitu. Oke, Sobat AHpedia, kalau ingin melihat seperti apa cara kerja dari selenoid ini, bisa dilihat link yang di atas ini. Di atas kepalanya Mas Nova. Gila. Mana, Pak? Oke, Mas Nova, ini Ya, Pak. kalau sudah kotor seperti ini, apakah hal ini bisa dikerjakan sendiri oleh teman-teman di bengkel? Bukan di bengkel, di rumah ya. Dan berapa lama sih ini menjadi bisa kotor dan berapa lama mungkin bisa dikerjakan? rutin? Yang pasti jika dia kotor, dia akan tertutup, Pak. Karena mesinnya nggak sehat. Salah satunya itu tadi berkerak. Kalau belum berkerak, apakah ada kekotoran juga yang terjadi di sana? Kemungkinan bisa, cuma dia akan tipis, Pak. Tipis. Soalnya sebelum oli masuk ke sini, dia ada saringannya lagi. Oh, ada saringan. Ya, lebih halus. Oh iya, pernah dibuka sama Mas. Iya, saringan kecil, Mas. Kecil, betul. Dibuka sama Mas ini. Mas Fauzi.
Aji. Aji. Oh ya. Ya, oke. Baik. Nah, terus kalau sudah, berarti yang harus kita bersihkan sebenarnya saringannya atau Saringannya bisa. Oh. Dari sini juga bisa. Baik. Apa sih Mas gejala yang terjadi kalau ini kotor banget dan menyumbat oli? Biasanya performa mesin akan menurun, Pak. Performanya menurun. Ya, karena sprocketnya kan tidak dapat asupan dari ini oli ya. Jadi dia nggak main. Otomatis noken asnya nggak bisa main maju mundurnya. Oh, Nah, terus jadi dia akan tetap segitu terus. Performanya bisa menurun. performa. Ya, mungkin ditanjakan dia kurang. Nah, kurang ada tenaganya. Kurang tenaga. Apakah Dan bisa-bisa menyebabkan bunyi, Pak. Yang waktu starter kerak. Oke. Nah, itu. Pernah itu. Yang kita udah bahas ya. Ya. Mesin kasar ya. Ya, Mesin kasar ternyata bukan masalah di mesinnya, tapi ternyata hanya masalah di sprocket ya. sprocket. Oke. Kebetulan ini kan sudah dibersihkan, Pak, tapi masih sedikit kotor. Baik, sambil kita ngobrol bisa nggak kita peragakan bagaimana sih cara membersihkan dua solenoid ini? Nah. Berbeda nggak perlakuannya? Sama aja, Pak. Sama aja. Dia kan sistemnya ada ini ya, katupnya ya di dalamnya ini. Sama ada pernya. Ini yang sudah Tapi saya ujungnya bersihkan. beda ya Mas ya? Ujungnya beda. Oh. Tapi secara fungsi sama, Pak. Fungsi sama. Ya. Nah, Ini yang sudah saya bersihkan, dia akan bunyinya gini kalau bagus. bentar. Kedengaran nggak ya? Nah, Oh, ini suara ya ada semacam ininya. kayak per ya? Ya, pernya. Oh, kalau Mas Hari bilang ada kodok. Ada kodok. Ya, bisa. Ada kodok. Oh iya. Dia pelan begini, dia udah bunyi. Nah, ini yang udah bagus, udah bersih. Kalau yang ini? Kalau yang ini Oh iya, masih beda agak macet, Pak. suaranya. Oke, bagaimana cara membersihkannya Mas? Nah, tinggal kita semprot ini aja, Pak. Pakai Carbo Clean atau cleanernya. Ini kan warnanya putih ya, Pak ya? Nah, bawaan putih. Kan kita semprotkan, nah, keluar Masih coklat-coklat. coklat ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini kan keluar coklat-coklat, Pak. Nah, setelah kita semprot-semprot gini, kita ketuk-ketuk, Pak. Nah, ini kan coklat keluar Masih kotorannya. coklat tuh kan. Nah, kita ketuk-ketuk gini. Nah, Sampai dia coklatnya hilang. bunyinya begini, Pak. Oh, nah. Dan kalau bisa sampai coklat-coklatnya itu hilang juga. Tadi dia bersih. Nah, ini kan udah ada mulai suaranya, Pak ya. Iya, udah mulai keluar suaranya tuh. Sampai segitu terus. Oke. Semprot lagi biar keluar lagi. Semprot lagi gitu ya. Sampai suaranya tadi jadi benar-benar nyaring gitu ya. Ya. Tuh. Tuh ini masih ada coklat itu kan? Ya, Dikit. masih ada, Pak. Keluar lagi. Tuh. Oke, baik. Nah, biasanya Mas Nova, Ya. untuk membersihkan ini berapa lama Mas? 1 hari bisa, Pak. Nggak sampai 1 hari. Berapa? Ya, hitungan menit lah. Bersihkan ini? Ya, maksudnya hitungan satu jaman. Satu bisa. jaman lah ya. Oke. Nah, tadi Mas, kan ini sudah bersih nih. Ya, Sudah bersih kembali. Dan pasti ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. ya benar. Ya, kalau tadi kan katanya performa kendaraan berkurang, pasti dengan membersihkannya performanya mungkin lebih baik ya. Ya, lebih baik. Nah. Lebih efisien. Lebih juga. efisien ya. Kalau kita biarkan terus ini, apa yang terjadi? Dibiarkan kotor Kotor, terus misalnya. Ya pasti otomatis macet, Pak. Efeknya cuma itu tadi juga. Macet aja. Macet, Nanti suaranya kemudian kasar. Kasar. Sama tenaganya juga berkurang. Suara kasar tadi itu bisa hanya di starter atau kan terus menerus? Saat ini juga, Pak, saat waktu kita pakai. Jadi biasa kalau pas tanjakan gitu. Jadi Apa bedanya asupan- dia dengan menggelitik suaranya? Dia lebih kasar, Pak, suaranya. Lebih kasar. Kalau ngelitik kan biasanya Iya, betul, ha. Itu soalnya seperti sprocket. Suaranya panjang itu pada saat kasar itu, pada saat dia nanjak tadi. Sebenarnya hampir mirip-mirip dengan ngelitik juga ya, Pak. Oh. Jadi tergantung ya
kebiasaan ya, kebiasaan dari membawa, dia harus bedakan ya. Soalnya kan dia ketukan juga. Baik. Apa saran buat sobat Ahpedia yang memiliki mobil ini? Tapi sebelum kita bahas ini, apakah ini ada di setiap mobil yang keluaran-keluaran baru sekarang? Keluaran baru biasanya ada, Pak. Karena mobil-mobil zaman sekarang, teknologi yang seperti ini tuh sudah biasa, umum ya? Ya, contohnya misalnya di motor-motor zaman sekarang itu sudah ada. Motor juga ada? Ada, Pak. Wih. Tapi teknologinya nggak seribet ini. Kalau di motor itu ada istilahnya yang VVA. Apa dia cuma solenoid juga. Cuma bedanya kalau mobil kan kita pakai sprocket ya, Pak ya. Betul. Nah, kalau di motor itu model noken asnya itu ada 2. Jadi ada 2 bentuk gitu. Nah, saya kurang paham sobat Ahpedia motor ini. Biar browsing sendiri, Pak. Nanti kita cek aja deh di internet. Apa itu VVA, ya? Apa itu? Apa tadi namanya? VVA. VVA Ya, Yamaha ya? Pak. Oke, baik. Nah, berarti sobat Ahpedia yang memiliki mobil Grand biasanya Livina, motor ini. Motor apa itu? NMAX mungkin. NMAX ada. Atau apa itu? Oke. Baik, yang memiliki Grand Livina, Avanza ya. Terus apa lagi tuh? Oh, ini apa namanya? Honda, semua mobil-mobil yang jadi zaman sekarang rata-rata pakai itu. Oke, baik. Baik, sobat Ahpedia yang sudah memiliki mobil ini dan dulu keluarnya baru 1 ya, Mas ya? Kan ada yang sekarang udah teknologinya jadi 2 ya, dual VVTi ya? Ya, dual. Dual itu sebenarnya seperti ini Pak. dia nih. Nah, ini dual ini. Kalau yang VVTi aja pakainya cuma ini. Biasanya terpasang pasti di intake-nya. Oke, ini. Ini noken yang bagian intake. Kemudian dual untuk lebih efisien lagi yang exhaust-nya dipasang juga. Gitu ya. Apa saran buat sobat Ahpedia agar teknologi ini lebih maksimal di kendaraannya? Yang pasti ini, Pak, mobil keluaran zaman sekarang itu rata-rata lubang olinya kecil. Beda dengan mobil yang zaman dulu. Kalau zaman dulu kan yang sebelum ada sprocket, sebelum ada EVT dan EVT itu lubangnya besar. Jadi nggak perlu lubang kecil buat masuk di area-area sini. Nah, apalagi olinya kan juga lebih encer. Lebih encer. Nah, sarannya tetap ini, Pak, perawatan ganti oli. Perawatan ganti oli rutin. Ini ceritanya selalu jawabannya itu terus ya? Iya, Pak, karena itu fatal, Pak. Fatal ya? Iya. Ternyata sobat Ahpedia. Ya, kalau mau buktikan mesinnya mau sakit ya coba aja dulu ya. Coba aja. Jangan ganti oli setahun. Kan kadang ada juga ini apa namanya orang yang punya statement, ngapain ngikutin bulan, mending ngikutin kilometer aja. Dipakai 4 tahun kilometernya baru 1000, ya pakai aja terus aja. Nanti coba efek lamanya apa? Ya, pengen bukti ya. Ya, kalau pengen bukti. Oke. Tapi sebenarnya kalau sarannya itulah tetap menjaga penggantian oli ya. Penggantian oli. Secara rutin. Nah, apakah kalau tadi kan kita berbicara oli encer nih, Mas? Ya. Nah, apakah pemilihan oli yang salah itu juga mempengaruhi? Umpamanya kan dia pakai oli yang lebih kental daripada anjuran pabrik. Ya. Kalau oli-oli sekarang itu berapa sih, Mas, standarnya buat kendaraan-kendaraan baru tuh? Buat kendaraan baru. Kalau yang paling baru keluar ya, Pak. Paling baru keluar. Keluar diesel itu kok diesel. Paling keluar baru-baru aja itu 020. 020 ya. Itu encer kan. Encer itu. Nah, kalau yang mobil udah agak lama, misalnya seumur kayak Grand Livina, terus Avanza yang lama-lama itu 1040. 1040. Ya. Okay. Kalau yang mobil lama lagi, yang kayak konvensional, karbu-karbu 20 50. Oke. Baik. Jadi sarannya tetap yang pertama ganti oli, yang kedua pemilihan apa tadi? Oli. Pemilihan yang tepat ya. Ya, sesuai standar ya. Jangan terlalu kental, jangan terlalu ini. Oke, baik. Berarti kita harus tetap melihat buku panduan ya. Manual booknya. Jadi jangan salah untuk memilih oli. Kalau misalnya kurang ragu, misalnya kalau ragu ya browsing aja. Browsing ya. Kalau nggak lihat buku manual yang sudah
diberikan oleh dealer ya. Ya, karena efeknya kalau oli terlalu encer untuk penggunaan mesin-mesin yang ini, Pak, bisa pengaruhnya ini. Kalau terlalu encer, otomatis suara sedikit lebih kasar. Oh gitu. Ya. Kalau encer tuh suara lebih kasar ya? Ya. Kental suara lebih halus. Ya, tapi berat juga. Berat. Gimana? Apalagi dipakai di mobil-mobil teknologi baru Ya. yang lubangnya kecil-kecil. Oke. Misalnya gini lah, ini kan biasanya pakainya 1040, 1030. Dipakaikan 020. Memang ya agak enteng. Oh. Mungkin agak terasa enteng. Oke. Karena kan oli terlalu kental kan juga termasuk beban, Pak. Nah, kalau dia dikasihkan 020, nanti juga suaranya agak berisik. Tapi sebenarnya dia berisik itu mempengaruhi terhadap keausan mesin nggak sih? Enggak sih, Pak. Hah? Pasti. Baik, sobat Apedia. Kalau dipakaikan 2050, dia terlalu kental. Ya, berat. Oh, terlalu kental. Olinya nanti yang masuk ke sini juga susah. Baik, sobat Apedia. Sudah diberikan tips oleh Mas Nova untuk merawat kendaraan, terutama yang sudah memiliki teknologi VVTi atau dual VVTi atau apapun nama teknologinya ya. Iya. Nah, agar tetap merawat kendaraannya, terutama dengan memperhatikan ganti oli teratur dan rutin. Baik, terima kasih Mas Nova. Siapa? Sama-sama, Pak. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.